Tahukah Anda apa pantai itu sebenarnya? Tonton video ini sampai habis di channel Dunia Pertanyaan ini. Pantai adalah wilayah peralihan antara daratan dan lautan yang dipengaruhi secara langsung oleh dinamika laut seperti gelombang, pasang surut, arus, dan angin laut. Secara umum, pantai dimulai dari garis pasang tertinggi hingga garis pasang terendah, atau dapat pula didefinisikan sebagai zona batas di mana kekuatan laut dan darat saling berinteraksi secara terus-menerus. Pantai merupakan salah satu bentuk bentang alam, landform, yang terbentuk secara alami akibat proses erosi, pengikisan, dan sedimentasi, pengendapan material dari laut atau daratan selama ribuan tahun. Karena itu, bentuk dan lebar pantai dapat berbeda-beda, tergantung dari kekuatan gelombang laut, kemiringan daratan, serta jenis batuan atau sedimen yang ada di wilayah tersebut. 1. Pengertian pantai secara geografis. Dalam ilmu geografi, pantai adalah daerah sempit yang membentang di sepanjang tepi laut dan menjadi batas antara ekosistem laut dan ekosistem darat. Daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut air laut, sehingga kondisi lingkungannya sangat dinamis dan berubah dari waktu ke waktu. Menurut Badan Informasi Geospasial, BIG, pantai merupakan bagian dari wilayah pesisir, yaitu daerah yang meliputi bagian darat yang masih terpengaruh laut, seperti pasang surut, intrusi air laut, dan gelombang, serta bagian laut yang masih dipengaruhi daratan, seperti aliran sungai dan sedimentasi. 2. Pengertian pantai secara ekologis. Secara ekologis, pantai memiliki peran penting sebagai ekosistem transisi antara laut dan darat yang menjadi tempat hidup berbagai organisme. Seperti mangrove, bakau, lamun, dan terumbu karang, burung laut, kepiting, kerang, dan biota laut lainnya. Pantai berfungsi sebagai penyaring alami, penyerap gelombang laut, dan tempat reproduksi biota laut, menjadikannya sangat vital dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir. 3. Pengertian pantai secara fisik dan geomorfologis. Dari sudut pandang geomorfologi, ilmu bentuk permukaan bumi, pantai terbentuk akibat proses geodinamika laut dan daratan, meliputi erosi oleh gelombang laut yang mengikis batuan tepi pantai, transportasi sedimen oleh arus laut, pengendapan material, pasir, kerikil, lumpur, yang kemudian membentuk garis pantai baru. Bentuk pantai dapat berbeda tergantung kondisi geologi dan kekuatan energi lautnya, misalnya, pantai landai dengan pasir lembut, seperti di Bali, pantai berbatu atau bertebing curam, seperti di Pacitan, pantai berlumpur di daerah muara sungai, seperti di Kalimantan Timur. 4. Pengertian pantai secara sosial dan ekonomi. Dalam konteks sosial ekonomi, pantai merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat pesisir. Banyak aktivitas manusia bergantung pada pantai, seperti perikanan dan budidaya laut, pariwisata dan ekonomi kreatif, transportasi laut dan perdagangan, penelitian dan konservasi alam. Pantai juga menjadi ruang sosial dan budaya, tempat berlangsungnya berbagai tradisi dan kegiatan masyarakat pesisir, contohnya upacara adat laut atau sedekah laut. 5. Ciri-ciri umum pantai. 1. Terletak di antara daratan dan lautan. 2. Dipengaruhi oleh pasang surut air laut. 3. Terdapat ekosistem khas seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang. 4. Permukaannya dapat berupa pasir, batu, lumpur, atau karang. 5. Dinamis, bentuk dan luasnya dapat berubah karena abrasi atau sedimentasi. Proses terbentuknya pantai tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses alam yang berlangsung selama ribuan bahkan jutaan tahun. Proses ini melibatkan interaksi kompleks antara laut, daratan, angin, dan gaya gravitasi bumi. Melalui proses erosi, transportasi, dan sedimentasi, terbentuklah daratan sempit di tepi laut yang kita sebut sebagai pantai. Secara umum,
Terbentuknya pantai terjadi karena perubahan keseimbangan antara kekuatan laut yang mengikis daratan dan kekuatan daratan yang menahan atau menambah material ke laut. Gerigi 21. Proses awal, erosi, pengikisan daratan oleh laut. Tahap pertama dalam pembentukan pantai adalah erosi, yaitu proses pengikisan batuan atau tanah di tepi daratan oleh tenaga laut. Tenaga laut ini terutama berasal dari gelombang laut, ombak, arus laut, pasang surut air laut, hembusan angin laut. Ketika gelombang laut menghantam daratan secara terus-menerus, terjadi pengikisan pada batuan di pesisir. Batuan yang keras akan membentuk tebing pantai, sedangkan batuan yang lunak akan mudah terkikis dan menjadi pasir halus atau lumpur. Hasil dari proses erosi ini adalah material sedimen berupa pasir, kerikil, atau serpihan batuan yang kemudian akan terbawa ke laut. Contoh nyata, pantai tebing di Uluwatu, Bali, atau pantai Nusa Penida terbentuk karena erosi gelombang laut yang kuat terhadap batu kapur. Proses kedua, transportasi sedimen. Setelah material hasil erosi terbentuk, selanjutnya terjadi proses transportasi, yaitu pergerakan material hasil pengikisan oleh arus dan gelombang laut ke tempat lain. Pergerakan ini dapat disebabkan oleh arus sejajar pantai, longshore current, yang mengangkut pasir dari satu tempat ke tempat lain di sepanjang garis pantai. Arus balik, rip current, yang membawa material dari pantai kembali ke laut. Arus pasang surut, yang membantu menyebarkan material lebih luas. Material sedimen ini berpindah terus-menerus, tergantung arah angin dan gelombang, sehingga bentuk pantai bisa berubah dari waktu ke waktu. Inilah sebabnya garis pantai tidak pernah benar-benar tetap. 3. Proses ketiga, sedimentasi, pengendapan material. Tahap ketiga adalah sedimentasi, yaitu proses pengendapan material hasil erosi dan transportasi di suatu tempat di tepi laut. Ketika kecepatan arus laut melemah, misalnya di teluk atau muara sungai, pasir dan kerikil yang terbawa air mulai mengendap di dasar laut dekat daratan. Kemudian membentuk daratan baru yang landai. Endapan ini semakin lama semakin menumpuk, dan akhirnya muncullah daratan datar berpasir yang kita kenal sebagai pantai. Jenis material yang diendapkan: pasir silika, putih kekuningan, material vulkanik, hitam atau abu-abu, karang dan cangkang organisme laut, putih terang, melumpur halus di daerah muara sungai. 4. Pengaruh angin dan ombak dalam pembentukan bentuk pantai. Selain 3 proses utama di atas, angin dan gelombang laut juga berperan penting dalam menentukan bentuk fisik pantai. Angin yang berhembus terus-menerus dari laut ke darat dapat membentuk gumuk pasir, sand dune, di sekitar pantai. Ombak besar di daerah terbuka membentuk pantai curam dan berbatu, sedangkan ombak kecil di teluk membentuk pantai landai dan berpasir. 5. Pengaruh faktor alam lainnya. Beberapa faktor tambahan yang ikut mempengaruhi pembentukan dan bentuk pantai antara lain. 1. Topografi dasar laut yang landai menghasilkan pantai luas, sedangkan yang curam menghasilkan pantai sempit. 2. Jenis batuan di daratan, batuan lunak mudah terkikis dan membentuk pantai pasir, sedangkan batuan keras membentuk pantai tebing. 3. Aktivitas tektonik, naiknya atau turunnya daratan akibat gerakan lempeng bumi dapat menyebabkan munculnya atau tenggelamnya garis pantai. 4. Kegiatan sungai. Sungai membawa sedimen ke laut, membentuk pantai baru di sekitar muara. 5. Kegiatan biologi. Organisme laut seperti karang dan moluska juga berperan dalam pembentukan pantai karang. 6. Dinamika pembentukan dan perubahan pantai. Pantai tidak bersifat permanen, karena setiap saat dipengaruhi oleh faktor alam seperti abrasi, pengikisan oleh ombak, akresi, penambahan daratan karena sedimentasi, kenaikan muka air laut, badai dan tsunami, perubahan iklim global. Oleh karena itu, bentuk pantai bisa berubah secara alami, baik mundur ke darat karena abrasi, maupun maju ke laut karena penumpukan sedimen. Jenis-jenis pantai. Pantai di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, memiliki bentuk, warna,
dan karakter yang sangat beragam. Keanekaragaman ini muncul karena perbedaan proses geologi, kekuatan ombak, material penyusun, serta pengaruh aktivitas alam dan manusia. Secara umum, pantai dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria utama. Gelombang air 1. Berdasarkan material atau komposisi penyusunnya, pantai dengan payung 2A pantai pasir putih, ciri-ciri, warna pasir cerah, putih atau kekuningan, tekstur lembut, landai, dan air lautnya jernih. Asal-usul, terbentuk dari endapan batu kapur, karang mati, dan cangkang organisme laut yang hancur oleh ombak. Lokasi umum, daerah dengan laut dangkal, sedikit lumpur, dan aktivitas karang tinggi. Contoh di Indonesia, O Pantai Kuta, Bali, O Pantai Tanjung Bira, Sulawesi Selatan, O Pantai Pasir Putih Situbondo. Jawa Timur, keistimewaan menjadi tujuan wisata utama karena keindahan dan kejernihan airnya. B. Pantai Pasir Hitam, asal-usul, terbentuk dari endapan lava, abu vulkanik, dan mineral besi, magnetit, hasil aktivitas gunung berapi yang mengalir ke laut melalui sungai. Contoh di Indonesia, O Pantai Parangtritis, Yogyakarta, O Pantai Lovina, Bali, O Pantai Carita, Banten. Api ciri khas, pasir terasa lebih hangat di siang hari karena menyerap panas lebih cepat. C. Pantai berlumpur, ciri-ciri, bertekstur lembek, warna abu-abu kecoklatan, dan sering ditumbuhi mangrove, bakau, asal. Usul, terbentuk di daerah muara sungai yang membawa lumpur dan sedimen halus dari daratan. Fungsi ekologis, O tempat hidup ikan, kepiting, dan burung air. O melindungi pantai dari abrasi. Contoh, O Pantai di muara Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, O Pantai di pesisir Sumatera Timur, D. Pantai berbatu, Pantai karang, ciri-ciri, didominasi oleh batu karang, karang hidup, atau batu besar di sepanjang garis pantai. Asal-usul, terbentuk di daerah dengan gelombang besar yang mengikis batuan keras, atau di wilayah tropis tempat tumbuhnya terumbu karang. Contoh, O Pantai Tanjung Lesung, Banten, O Pantai Bunaken, Sulawesi Utara, O Pantai Raja Ampat, Papua Barat. Fungsi: menjadi habitat berbagai biota laut seperti ikan hias, karang, dan moluska. E. Pantai bertebing, pantai curam atau cliff coast. Ciri-ciri: dinding tebing tinggi yang langsung berbatasan dengan laut. Asal-usul, terbentuk akibat abrasi kuat terhadap batuan keras, seperti batu kapur atau granit, oleh gelombang laut selama waktu yang lama. Contoh, O Pantai Uluwatu, Bali, O Pantai Klayar, Pacitan, Jawa Timur, O Pantai Teluk Cendrawasih, Papua. Ciri unik, pemandangan spektakuler namun berbahaya untuk berenang karena arus kuat dan ombak besar. 2. Berdasarkan proses terbentuknya, gelombang air A pantai akresi, pantai timbul atau bertambah. Proses terbentuk akibat penumpukan, sedimentasi, material yang dibawa oleh arus laut atau sungai. Ciri-ciri, semakin lama semakin maju ke arah laut, biasanya landai dan subur. Contoh, pantai di muara Sungai Bengawan Solo, pantai Delta Mahakam. Pembibitan dampak positif, menambah luas daratan. 3. Berdasarkan bentuk fisik dan letaknya, jenis pantai, ciri-ciri, contoh, pantai landai, permukaan datar, ombak kecil, mudah dijangkau, pantai Sanur, Bali, pantai Losari, Makassar, pantai curam, terdapat tebing tinggi, ombak besar, pantai Uluwatu, Bali, pantai Klayar, Pacitan, pantai Teluk, Bay Beach. Dikelilingi daratan di 3 sisi, ombak tenang, Teluk Manado, Teluk Lampung, pantai Tanjung, menjorok ke laut, biasanya dari endapan pasir atau batu, Tanjung Bira, Tanjung Lesung, pantai Delta, estuari. Terbentuk di muara sungai besar, berlumpur, pantai di Delta Mahakam,
Delta Bengawan Solo. B. Pantai abrasi, pantai mundur. Proses terjadi karena pengikisan daratan oleh ombak dan arus laut secara terus-menerus. Ciri-ciri, garis pantai semakin mundur ke darat, banyak tumbuhan dan bangunan. Rusak di tepi laut. Contoh, pantai utara Jawa, Pantura, sebagian pesisir Kalimantan Barat. Tanda peringatan 2 dampak negatif, menyebabkan hilangnya lahan dan ekosistem pesisir. C. Pantai tektonik. Proses terbentuk akibat gerakan naik turun lempeng bumi, tektonik, yang mengubah bentuk garis pantai. Contoh, O pantai di Pulau Sumatera bagian barat akibat pergerakan lempeng Indo-Australia. O pantai di daerah Nusa Tenggara. D. Pantai vulkanik. Proses terbentuk dari material gunung berapi seperti lava, abu vulkanik, dan batu apung yang terbawa ke laut. Contoh, O pantai pasir hitam di Singaraja, Bali Utara. O pantai Anoi Hitam, Sabang. E. Pantai korol atau pantai terumbu karang. Proses terbentuk akibat aktivitas biota laut seperti karang dan organisme penghasil kalsium karbonat, KCO. Ciri-ciri, air sangat jernih, terdapat terumbu karang yang berwarna-warni. Contoh, O pantai Bunaken, Sulawesi Utara. O pantai Raja Ampat, Papua Barat. O pantai Karimun Jawa, Jawa Tengah. 3. Berdasarkan bentuk fisik dan letaknya, jenis pantai, ciri-ciri, contoh, pantai landai, permukaan datar, ombak kecil, mudah dijangkau, pantai Sanur, Bali, pantai Losari, Makassar, pantai Curam, terdapat tebing tinggi, ombak besar, pantai Uluwatu, Bali, pantai Klayar, Pacitan, pantai Teluk, Bay Beach, dikelilingi daratan di 3 sisi. Ombak tenang, Teluk Manado, Teluk Lampung, pantai Tanjung, menjorok ke laut, biasanya dari endapan pasir atau batu, Tanjung Bira, Tanjung Lesung, pantai Delta, estuari, terbentuk di muara sungai besar, berlumpur, pantai di Delta Mahakam, Delta Bengawan Solo, globedengan Asia Australia 4. Berdasarkan warna pasirnya, warna pasir, penyebab, contoh, putih, hancuran batu karang dan cangkang biota laut, pantai Kuta, Bali, hitam, material vulkanik dari gunung berapi, pantai Parangtritis, Yogyakarta, merah muda, pink, campuran pasir putih dan serpihan karang merah, pantai Tangsi, Lombok Timur, abu-abu, campuran lumpur dan pasir vulkanik, pantai Carita, Banten, kuning keemasan, kandungan mineral kuarsa tinggi. Pantai Sanur, Bali. Manfaat pantai. Pantai bukan hanya tempat wisata yang indah, tetapi juga memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, ekosistem, dan keseimbangan alam. Manfaat pantai dapat dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial budaya. Selain itu, pantai juga memiliki fungsi ilmiah dan edukatif yang sangat berharga. 1. Manfaat ekologis, lingkungan alam. Pantai berperan besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan ekosistem pesisir. Berikut manfaat ekologisnya secara rinci. A. Pelindung daratan dari abrasi dan gelombang laut. Pantai, terutama yang memiliki vegetasi mangrove atau terumbu karang, berfungsi sebagai perisai alami dari gelombang besar dan abrasi laut. Akar mangrove mampu menahan tanah agar tidak terkikis, sedangkan terumbu karang mengurangi kekuatan ombak sebelum mencapai daratan. B. Habitat dan tempat hidup berbagai makhluk. Pantai merupakan habitat bagi berbagai jenis organisme, seperti ikan, kepiting, udang, kerang, burung laut, dan penyu. Tumbuhan khas seperti mangrove, lamun, dan rumput laut. Keanekaragaman hayati ini menjadikan pantai sebagai ekosistem penting dalam rantai makanan laut. C. Tempat reproduksi dan bertelur biota. Laut, banyak biota laut seperti penyu, kepiting, dan ikan tertentu memilih pantai untuk bertelur atau berkembang biak.
Contohnya, penyu hijau, Chelonia midas, selalu kembali ke pantai tempat ia menetas untuk bertelur lagi setelah dewasa. Fenomena ini disebut natal homing. D. Penyeimbang iklim dan penyerap karbon. Pantai yang ditumbuhi tumbuhan mangrove dan lamun dapat menyerap karbon dioksida, (CO) dari udara sehingga membantu mengurangi efek pemanasan global. E. Penyaring alami. Hutan bakau dan pasir pantai berfungsi sebagai penyaring alami air laut dan limbah daratan, menjaga kebersihan air laut di sekitarnya. 2. Manfaat ekonomi. Pantai memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi bagi masyarakat pesisir dan negara. Berikut penjelasannya. A. Sumber mata pencaharian. Banyak penduduk di daerah pesisir menggantungkan hidupnya pada pantai, seperti nelayan yang menangkap ikan, udang, dan hasil laut lainnya. Petani tambak yang membudidayakan ikan bandeng, udang, atau rumput laut. Pedagang dan pengrajin yang menjual hasil laut dan cindera mata. B. Objek wisata dan pariwisata bahari. Pantai menjadi destinasi wisata utama di banyak negara, termasuk Indonesia. Wisata pantai menciptakan banyak lapangan kerja. Di bidang perhotelan, kuliner, transportasi, dan jasa wisata. Contoh, Pantai Kuta, Pantai Parangtritis, dan Pantai Losari yang menjadi sumber devisa bagi daerah. C. Tempat budidaya dan industri laut. Pantai digunakan untuk budidaya ikan, kerang, tiram, dan rumput laut. Selain itu, di daerah pantai juga banyak dibangun pelabuhan, industri perikanan, dan galangan kapal. D. Sumber bahan alam. Pantai mengandung banyak sumber daya alam seperti pasir dan batu karang untuk bahan bangunan, garam yang dihasilkan melalui penguapan air laut, mineral berat seperti magnetit, ilmenit, dan zircon di beberapa pantai vulkanik. Transportasi dan perdagangan. Pantai menjadi lokasi ideal untuk pelabuhan laut yang menghubungkan daerah satu dengan lainnya, mendukung aktivitas ekspor-impor dan ekonomi maritim nasional. 3. Manfaat sosial dan budaya. Pantai tidak hanya memiliki nilai ekonomi dan ekologis, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat pesisir. A. Tempat rekreasi dan relaksasi. Pantai menjadi tempat favorit masyarakat untuk berlibur, bersantai, berolahraga air, seperti berenang, selancar, atau snorkeling, dan menikmati keindahan alam. B. Pusat kebudayaan dan tradisi. Banyak tradisi dan upacara adat yang dilakukan di pantai, seperti upacara melasti di Bali, penyucian diri menjelang nyepi, sedekah laut di Jawa dan Madura sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas hasil laut, festival laut di berbagai daerah pesisir Indonesia. Tradisi ini memperlihatkan betapa pantai memiliki nilai spiritual dan budaya yang tinggi bagi masyarakat setempat. C. Tempat interaksi sosial. Pantai menjadi tempat bertemunya masyarakat dari berbagai daerah dan profesi. Aktivitas sosial ini menciptakan kehidupan ekonomi dan budaya yang dinamis di kawasan pesisir. Buku-buku 4. Manfaat ilmiah dan edukatif. Pantai juga memiliki manfaat besar bagi dunia pendidikan dan penelitian, antara lain, sumber penelitian ilmiah. Pantai sering menjadi lokasi penelitian dalam bidang biologi laut, ekologi, dan konservasi, geografi dan geologi pesisir, oseanografi, ilmu tentang laut dan arus, meteorologi, iklim pesisir dan cuaca. B. Media edukasi dan pembelajaran. Pantai bisa dijadikan laboratorium alam untuk siswa dan mahasiswa dalam kegiatan observasi dan praktik lapangan. C. Sumber inspirasi seni dan sastra. Keindahan pantai sering menginspirasi karya seni, lukisan, lagu, dan puisi. Banyak seniman menjadikan pantai sebagai simbol keindahan, kedamaian, dan refleksi kehidupan. 5. Manfaat strategis bagi negara. Selain manfaat lokal, pantai juga memiliki arti penting secara nasional. Menjadi garis pertahanan dan batas wilayah negara, mendukung keamanan maritim dan pelayaran.
menjadi pintu gerbang ekonomi dan pariwisata internasional. Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki garis pantai sekitar 108.000 kilometer, salah satu yang terpanjang di dunia, sehingga pengelolaan pantai menjadi faktor penting dalam pembangunan nasional. Dua dampak negatif pantai. Meskipun pantai memiliki banyak manfaat bagi manusia dan alam, aktivitas manusia yang berlebihan serta perubahan alam dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap pantai dan ekosistem pesisir. Dampak tersebut dapat berupa kerusakan lingkungan, gangguan ekosistem, maupun masalah sosial dan ekonomi. Berikut penjelasan lengkapnya. Gelombang air 1. Abrasi, pengikisan daratan oleh gelombang laut. Intan biru kecil pengertian, abrasi adalah proses pengikisan daratan pantai oleh tenaga gelombang laut, arus, dan pasang surut air laut. Proses ini terjadi ketika kekuatan ombak lebih besar daripada kemampuan daratan menahan serangan air laut. Intan biru kecil penyebab, penebangan hutan mangrove yang berfungsi menahan ombak. Pembangunan terlalu dekat garis pantai. Gelombang laut besar akibat badai atau perubahan iklim. Penambangan pasir laut yang berlebihan, intan biru kecil dampak, garis pantai semakin mundur ke darat, hilangnya lahan pemukiman dan pertanian, rusaknya infrastruktur pesisir seperti jalan dan bangunan, punahnya ekosistem pantai, termasuk mangrove dan habitat penyu. Contoh, abrasi parah terjadi di pesisir utara Jawa, Pantura, dan di daerah pesisir Kalimantan Barat. 22. Erosi dan longsor pantai. Selain abrasi, erosi juga terjadi akibat aliran air hujan atau sungai yang mengikis tebing pantai. Pantai yang curam atau berbatu rawan mengalami longsor, terutama setelah hujan lebat atau gempa bumi. Intan biru kecil dampak, hancurnya tebing pantai dan ekosistem di sekitarnya, meningkatnya risiko bencana bagi penduduk pesisir. Menurunnya daya tarik wisata karena kondisi pantai menjadi berbahaya. Konstruksi bangunan 23. Pencemaran pantai dan laut, intan biru kecil penyebab, sampah plastik dan limbah rumah tangga yang dibuang ke laut, limbah industri yang mengandung bahan kimia berbahaya, tumpahan minyak kapal, oil spill, aktivitas wisata yang tidak ramah lingkungan. Intan biru kecil dampak, biota laut seperti ikan, penyu, dan burung mati akibat menelan sampah plastik. Air laut menjadi keruh dan berbau tidak sedap. Rusaknya keindahan pantai dan menurunnya kualitas wisata. Gangguan kesehatan bagi manusia akibat mengonsumsi ikan tercemar. Fakta, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup, Indonesia menghasilkan sekitar 3,5 juta ton sampah plastik per tahun yang sebagian besar berakhir di laut. 4. Overtouris, pariwisata berlebihan. Pantai yang populer sering mengalami overwisata, overtouris, yaitu kondisi ketika jumlah wisatawan terlalu banyak sehingga melampaui kapasitas lingkungan. Intan biru kecil dampak, sampah menumpuk di kawasan wisata. Terumbu karang rusak karena aktivitas snorkeling atau kapal wisata. Air tanah di daerah pantai berkurang karena konsumsi berlebih. Harga tanah dan biaya hidup penduduk lokal meningkat drastis. Contoh, Pantai Kuta dan Nusa Penida di Bali mengalami tekanan lingkungan akibat kunjungan wisata yang sangat tinggi. 5. Eksploitasi dan penambangan pasir pantai. Aktivitas penambangan pasir pantai untuk bahan bangunan dan reklamasi sering dilakukan tanpa izin dan merusak alam. Intan biru kecil dampak, struktur pantai menjadi tidak stabil. Terjadi abrasi parah karena berkurangnya material penahan gelombang. Hilangnya habitat biota laut seperti kepiting dan kerang. Air laut menjadi keruh dan kualitasnya menurun. Termometer 26.
9. Dampak bencana alam di daerah pantai. Pantai merupakan kawasan rawan bencana alam seperti tsunami, gelombang besar akibat gempa laut, badai tropis dan angin kencang, banjir rob akibat pasang tinggi air laut, intan biru kecil dampak, kerugian jiwa dan harta benda, rusaknya ekosistem pantai secara menyeluruh. Trauma sosial bagi masyarakat pesisir, Globe dengan Asia Australia 10. Kesimpulannya, dampak negatif pantai sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan dan perubahan iklim global. Jika tidak segera diatasi, kerusakan pantai akan mengancam ekosistem laut, ekonomi pesisir, dan kehidupan manusia di sekitarnya. Karena itu, diperlukan pengelolaan pantai secara bijak dan berkelanjutan, seperti menanam kembali hutan mangrove, mengurangi sampah plastik, mengatur tata ruang pesisir, menerapkan pariwisata ramah lingkungan. Fakta unik pantai. Pantai memiliki banyak keunikan alam, geologi, dan budaya yang menarik untuk diketahui. Selain keindahan pemandangannya, pantai juga menyimpan fenomena alam luar biasa dan misteri ilmiah yang membuatnya berbeda di setiap wilayah dunia. Berikut beberapa fakta unik tentang pantai yang lengkap dan menarik. 1. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 108.000 km, menjadikannya negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Panjang garis pantai ini berasal dari lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Globe Eropa Afrika. Fakta ini membuat Indonesia dikenal sebagai negara maritim atau negara kepulauan, archipelagic state. 2. Setiap pantai memiliki warna pasir yang berbeda. Warna pasir di pantai bisa berbeda-beda tergantung dari asal-usul batuan dan organisme laut di sekitarnya. Berikut beberapa contohnya. Pantai dengan payung dua pasir putih berasal dari pecahan karang dan cangkang biota laut. Contoh, Pantai Kuta, Bali. Payung pantai dua pasir hitam berasal dari lava gunung berapi yang mengeras. Contoh, Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Hati tumbuh pasir merah muda. Pink Beach berasal dari campuran pasir putih dan serpihan koral merah. Contoh, Pantai Tangsi, Lombok. Pasir hijau mengandung mineral olivin. Contoh, Pantai Papaklea, Hawaii. Warna pasir ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan di berbagai belahan dunia. 3. Pantai selalu berubah bentuk setiap waktu. Pantai tidak statis, melainkan selalu berubah karena pengaruh gelombang laut, arus pasang surut, angin laut, dan aktivitas manusia. Perubahan bentuk pantai ini bisa berlangsung pelan selama ratusan tahun atau cepat dalam hitungan hari akibat badai besar. Fenomena ini dikenal sebagai dinamika pantai, coastal dynamics. 4. Air laut di pantai tidak selalu asin. Meskipun umumnya asin, ada beberapa pantai di dunia yang memiliki air payau atau bahkan tawar. Hal ini terjadi karena adanya pertemuan langsung antara air laut dan air sungai dalam jumlah besar, sehingga kadar garam menjadi rendah. Contoh, Pantai Muara Gembong, Bekasi, Indonesia. Pantai Laguna Ojo de Liebre, Meksiko. Kura-kura 5. Penyu selalu kembali ke pantai tempat ia menetas. Salah satu fakta unik dunia hewan, penyu laut memiliki kemampuan navigasi luar biasa. Setelah mengembara di lautan selama puluhan tahun, penyu betina akan kembali ke pantai tempat ia menetas untuk bertelur kembali. Fenomena ini disebut natal homing dan hingga kini masih menjadi objek penelitian ilmiah. Rumah siput 6. Suara ombak pantai dapat menenangkan pikiran. Suara deburan ombak yang berulang secara ritmis terbukti memiliki efek psikologis menenangkan. Gelombang suara ini membantu otak memasuki kondisi alpha, yaitu keadaan rileks dan damai. Itulah sebabnya banyak terapi meditasi menggunakan suara ombak pantai sebagai latar musik. Globe dengan Asia Australia 7. Pantai adalah rumah bagi 60% penduduk dunia.
Sekitar 60% populasi manusia di bumi tinggal di wilayah pesisir dalam radius 100 km dari pantai. Hal ini disebabkan karena pantai menyediakan sumber makanan, transportasi, dan perdagangan yang vital bagi peradaban manusia sejak zaman kuno. 8. Fenomena air laut menyala di malam hari, bioluminescensi. Beberapa pantai di dunia memiliki fenomena langka yaitu air laut yang bercahaya di malam hari. Cahaya biru kehijauan itu berasal dari organisme mikroskopis bernama fitoplankton bioluminescen. Pakupin Bundar contoh, Pantai Faadho, Maladewa, Pantai Tusan, Malaysia. Pantai Lombok Barat, Indonesia, kadang juga mengalami fenomena serupa saat musim tertentu. Kilauan fenomena ini menciptakan pemandangan menakjubkan seperti laut bintang, Sea of Stars. 9. Beberapa pantai dapat bernyanyi. Ada pantai di dunia yang mengeluarkan suara alami seperti siulan atau nyanyian saat angin bertiup atau saat pasir bergesekan. Fenomena ini disebut singing sand atau whistling dunes. Pakupin Bundar contoh, Pantai Singing Sands, Kanada, Pantai Eyck, Skotlandia. Beberapa pantai berpasir halus di Indonesia juga menimbulkan bunyi serupa saat diinjak. Gunung berapi 10. Pantai bisa muncul dan hilang secara alami. Beberapa pantai dapat muncul atau menghilang secara alami akibat perubahan pasang surut ekstrim, badai besar, atau aktivitas vulkanik bawah laut. Pakupin Bundar contoh menarik. Pulau Sandy Island di Pasifik pernah muncul di peta dunia, tetapi kemudian menghilang karena ternyata hanya hamparan pasir laut sementara. Di Indonesia, pantai di Pulau Krakatau sering berubah bentuk setelah letusan gunung berapi. 11. Pantai berperan penting dalam iklim global. Pantai dan laut berfungsi sebagai penyimpan panas bumi terbesar. Air laut menyerap dan melepaskan panas lebih lambat daripada daratan, sehingga menstabilkan suhu bumi. Tanpa laut dan pantai, iklim di bumi akan jauh lebih ekstrim dan tidak menentu. 12. Pantai dapat menjadi petunjuk sejarah alam. Lapisan pasir, kerikil, dan fosil di pantai bisa menunjukkan jejak sejarah bumi dan kehidupan purba. Para ahli geologi sering menemukan fosil laut, karang purba, bahkan bekas tsunami kuno dari lapisan tanah di sekitar pantai.